cuma layak cerita, ibu sedikit pasti banyak. Coba bapak, pasti mengalami gitu. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ibu, pada sore hari ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ramdhani, saya dosen di ISDN Bogor, tepatnya di Fakultas Agama Islam, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru. Hari ini saya diberikan tugas oleh para mahasiswa untuk sharing kepada adik-adik. Jadi nanti ada waktu materi, saya akan berbicara motivasi kepada anak-anak kita ini supaya anak-anak kita ini semangat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena ternyata pendidikan tinggi itu penting. Pendidikan itu tidak hanya sekedar formalitas. Masa depan Anda khususnya itu sangat ditentukan bagaimana pendidikannya. Maka saya ingin memotivasi anak-anak. Untuk urusan ini nanti Pak Nur ahli ibu-ibu. Ya, ini nanti Pak Nur Rahman akan berbicara mengenai literasi digital dan kewirausahaan. Ibu paham digital? Gaduh handphone? Tergaduh? Nah, kayak gitu. Ya, nanti mungkin tinggal gambarnya, bawa oleh-oleh gambar handphone. Nah, tenang ibu, nanti saya bawa door prize. Ini ada door prize satu buat ibu-ibu. Nah, ini satu lagi buat anak-anak. Ya, ini isinya termos. Saya bingung mau bawa hadiah mobil atau motor, kayak saya bungkus mah. Tidak bisa dipukul mobilan ya. Makanya ibu saya mau mobilan aja. Kira termos ayamnya. Nah, ya termos bukan sembarang termos. Ya, ini termos kemudian. Ini bikin panas. Nah, jadi nanti mungkin ada kuis, anak-anak bisa jawab dapat ini. Ibu yang jawab nanti begini. Saya bawa 10, tapi ini ternyata tadi masa bimbingan kayak saya minta sponsor. Misalnya kayak anak PGSD, saya minta sponsor, besok ada senam bersama ibu desa Cilengsi. Nah, ya udah saya bawa sponsor bahwa kebetulan punya stok termos. Nah, ibu-ibu ada semuanya. Nanti karena ada dua pembicara, jadi kita tidak banyak. Next, kita mulai saja. Ada siap semuanya? Siap mendengarkan? Siap sukses? Ya, ya. Nah, kalau ini kita langsung ulang-ulang. Nah, next. Anak-anak, di sini ada yang ke sekolah? Ada? Enggak sekolah atau belum sekolah? Enggak sekolah? Sudah usia sekolah? Ada? Siapa yang sekolah SD? Udah? Yang SMP? SMA? Ayah? Siapa? Mahasiswa? SD? Calon SD? Nah, ya. Mana prioritas ya, nanti masa depan Anda ini sekolah, kerja, atau nikah. Nanti kalau udah SMA pilih yang mana? Setelah SMA mau sekolah lagi, kuliah, kerja, atau nikah? Nah, ya, kakak lagi SD, kelas 9 langsung nikah ya. Nah, ya, nanti Bapak jelaskan bahayanya pernikahan dini. Masih kecil harus nikah, nikah itu tidak seenak yang diceritakan. Nah, gambar apa nih? Hujan uang pernah nggak di warung doyong hujan duit ibu? Pernah. Nih, ya. Lihat mana semuanya. Next. Nah, ternyata untuk sukses itu satu bekalnya awal dari mimpi. Ingin kaya, ingin sukses, ingin bahagia, minimal harus punya mimpi dulu. Seorang pemimpin itu tidak akan pernah lahir dari seorang pemimpi. Ibu ya, pemimpin. Tapi cita-citanya jadi guru. Tangan, kakak-kakak yang ada di sini itu semuanya calon guru. Kalau jadi guru nanti kuliahnya di PGSD. Kampusnya di mana? Di Unida. Ya, sudah ya? Siap? Mau kuliah PGSD? Mau? Nah, tapi sekolah dulu nanti lulus SD, SMP,
SMP akan ya Bapak nggak tahu warnanya apa ya. Ini buat Safi Rahman, terima kasih ya. Yang lain silakan tuliskan mengingatkan cita-cita. Nah, kalau mau sukses, mau berhasil itu dari sekarang mulai tuliskan dan minta sama Allah. Jangan pernah malu untuk mengungkapkan cita-cita. Mau jadi presiden kayaknya nggak mungkin deh, hidupnya di Cisarua, ya di kampung misalkan ya, nggak. Semua keberhasilan, kesuksesan itu punya hak. Siapapun dia, orangnya punya hak untuk sukses. Bapak pernah dikasih tahu sama guru Bapak, dosen Bapak dulu, Pak Dr. Hasan Basri Tanjung, bilang kayak gini, kalau perlu cita-cita itu ditulis di kertas, kemudian tempel di pintu, kalau nggak di lemari di kamar. Sehingga apa? Di lemari, di kursi, bangun tengah malam, sholat tahajud atau sholat hajat. Kemudian setelah kalian sholat bersujud, setelah sujud kalian berdoa kepada Allah. Ya Allah, pada malam hari ini aku berdoa, saya membawa proposal cita-cita saya, Allah. Ini nanti saya kalau sudah besar ya Allah mau jadi guru. Mohon ya Allah, Allah kabulkan cita-cita saya. Dari sekarang minta. Jadi minta proposal itu kegiatan nggak bisa nanti hamil satu sudah lulus sekolah baru kita pengen jadi guru, nggak bisa. Dari sekarang hafal ya. Kemudian ada yang ini jadi ini apa namanya ini? Punya balas punya tulis batman gitu ya. Nah ada ya. Kemudian nih bagus ini kita. Atau ada yang jadi itu tuh apa tuh? Tukang kebab, ya harus punya modal, ya punya usaha, biar usaha nggak apa-apa, biar usaha. Atau tukang toge goreng, taruh barang gitu ya, tukang toge goreng. Atau ini nih, kerja di pabrik, tamatan SMP, paling ujung-ujungnya pabrik. Jadi jangan bangga anak lulus SMA langsung dipaksa buat jadi mesin uang, jangan. Karena apa? Kalau kerja di pabrik, oke, lulus SMA kerja di pabrik gaji 4 juta. Tapi pertanyaannya hanya bertahan berapa lama? Lulusan SMA itu paling bisa kepake sampai usia 30 tahun. 30 tahun dia nggak dipakai lagi di pabrik, nganggur. Tapi kalau kuliah, memang sabar sedikit. 4 tahun dia terus pendidikan. Lulus gajinya bisa lebih dari 4 juta. Itu bedanya. Kalau SMA terus gajinya seumur hidup 4 juta dan naik-naik. Tapi kalau punya titel sarjana, walaupun ada sabar nih, anak-anak kita masih sekolah nih belum nyari uang, tapi sabar, lulus jenjang karirnya bisa lebih daripada itu. Banyak sih kita kan pikir gitu, kan penting gawe gitu, lulusan sekolah. Kasihan seumur hidup nggak naik-naik, tidak peningkatan. Karena karena pendidikan. Maka penting kita dorong anak kita untuk kuliah. Pak nggak punya uang. Kuliah itu nomor 1 bukan uang, tapi ada kemauan, ada motivasi, ada impian, ada cita-cita. Saya kuliah S1, S2, S3 nggak pakai uang. Maksudnya nggak pakai uang pribadi, tapi uang orang lain yang bayarin, gitu ya. Allah Maha Kaya, tong sieun pada bima tukang warung dagang itu, tong sieun semuanya sudah Allah atur asal ada kemauan. Jadi jangan takut masalahnya. Sekarang Unida buka program KIP kuliah, bantuan kuliah itu selama 4 tahun SPP gratis, bahkan dapat uang saku 1 bulannya 1.100.000. Cairnya 6 bulan sekali berarti 6.600.000. Yang penting anaknya mau dan pintar. Pintar nomor 2 itu tadi ada kemauan, ada motivasi mau mencoba. Ya, jadi kalau ibu nanti anak SMA, lulus SMA, mau kuliah, ya pusing-pusing ke Unida, tanya ada program beasiswa enggak? Jadi insya Allah, Bu ya, kalau ada rezekinya, anak kemauan pasti ada jalan. Ya, nah itu. Oke, next. Atau menjadi ini nih, apa nih? SPG atau jadi celibel, gitu ya? Nah, nyanyi dangdut itu kondisi mungkin Bu ya. Nah, cari baju artinya tidak ada pilihan lain, bukan
tertutup auratnya, dijilbab, nanti dia akan paksaan pekerjaan. Kalau lulusan SMA kan nggak bisa milih pekerjaan, gimana atasan, ada yang itu mau tidak mau. Tapi kalau orang punya ilmu minimal punya ijazah sarjana, dia milih saya mau kerja apa, sehingga bisa milih tempat kerja yang sesuai dengan kepribadiannya. Banyak orang yang rela mengorbankan ya, auratnya, dia buka jadi SPG, jadi ini cari bel gitu ya, karena butuh uang, karena nggak ada pilihan lain dia bekerja di mana. Ijazah cuma lulusan SD misalkan, maaf, lulusan SMP, yang penting kerja, dia buka, dia bukan kecil aurat, ini aurat. Nah maka pendidikan ini penting. Kalau sudah berpendidikan anak, ya insya Allah kalian yang pekerjaan yang mencari kalian, bukan kalian yang mencari pekerjaan. Ya, jadi harus sekolah. Ya, nah ujung-ujungnya atau jadi ini ya tukang apa rokok, ya, kemudian iya ya terlalu ya karunya lulusan SMA jadi karunya, gitu ya. Nah, next, aduh dia ulamanya mana gitu ya dari pekerjaan next. Nah, dan parahnya begini, jadi badut ya di pinggir jalan banyak ya. Ini bukan pekerjaan jelek, enggak. Kalau ada pekerjaan lebih bagus, kenapa kita nggak pilih itu? Dan ternyata jalurnya mulai pendidikan supaya mendapat pekerjaan ya atau profesi yang lebih baik, yang mulia. Coba kalau jadi guru mulia, ya jadi guru itu mulia. Nanti kita lihat keutamaan menjadi seorang guru. Nah maka pendidikan itu adalah kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia butuh pendidikan sampai kapan dan dimanapun berada, pendidikan sangat penting. Tanpa pendidikan manusia sulit berkembang, bahkan akan terbelakang. Dengan pendidikan akan menghasilkan manusia berkualitas, merubah kehidupan dan mampu berdaya saing, di samping memiliki budi pekerti dan meraih. Jadi dengan pendidikan itu akan merubah hidupku. Jadi ibu ingin merubah hidup, memutus mata rantai kemiskinan, itu jalannya dengan pendidikan. Usaha uang. Nah, next, pajak sehat cek Allah. Baik, kepada Bapak Insinyur Rohman dipersilahkan. Baiklah, sebenarnya nggak perlu layar ya. Yang penting ada orangnya di depan. Oke, terima kasih. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini sore hari waktu saya itu bukan mepet sekali, tapi ada sesuatu nanti kaitannya dengan digital. Ya. Digital itu semuanya itu sangat mudah tadi bapak-bapak ibu-ibu ya. Dari digital itu ada di HP, paling gampang. Tetapi bagaimana kita menggunakan HP ini untuk kita hidup yang kita inginkan akan terwujud. Itu ada dalam surat Al-Asr. Demi waktu manusia dalam paling berpikirlah tidak aman kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu yakin. Tadi kata profesor pertama, yakin tulis adik-adik ingin bisa menjadi sarjana. Boleh sekarang tulis pakai kertas tempel di depan diri. Setiap hari pasti akan terlihat oleh mata kita. Disitulah akan terjadi. Dan itu pasti akan terjadi kalau kita meyakini. Termasuk ibu-ibu juga. Ibu-ibu pengen misalnya maaf, pengen umroh, pengen haji, bisa atau tidak? Jika ibu-ibu yakin, dan nanti kita proses, pasti akan diberi. Tapi caranya yakin. Kenapa? Itu dalam surat Al-Insyirah itu bahwa di samping kesulitan ada kemudahan, di samping kesulitan ada kemudahan. Dan jika telah melakukan sesuatu, kita harus mengerjakan yang baru itu dengan sungguh. Dan yang terakhir harus pintar. Karena apa? Karena yang menentukan kehidupan masa depan kita adalah yang menciptakan diri kita. Kalau itu tak minta, mau minta belum terindikasi, tergantung kemampuan ibu
pengen punya mobil, dikasih mobil, nabrak karena habis mobil. Ya, berarti yang mengatakan kita tahu, karena kita belum siap untuk menerima sesuatu yang kita inginkan kalau kita belum siap juga. Kuncinya apa? Pendidikan. Jadi tolong adik-adik, mulai sekarang yakinkan adik-adik harus bisa menjadi sarjana. Dan juga dikatakan gitu ya. Tulis, saya ingin menjadi sarjana kependidikan atau guru. Saya ingin jadi pertanian, saya mau jadi pilot, mau jadi polisi. Tulis sana. Jangan nanya sekedar gimana nanti, nggak tahu. Ini sekarang kalau kerja, jadi siapa namanya? Jadi Safira. Nah, tulis mulai sekarang ini jadi apa jadi guru. Tulis, kuliahnya gratis. Banyak kakak gitu. Ya juga, kuliah juga lumayan gratis. Loh, apa artinya? Allah dapat asal mulai awal menyiapkan untuk berhasil itu akan diberi kesempatan. Duit dari mana? Jangan tanya, kita ke mama semua. Kalau masih kecil. Tapi mungkin enggak adik-adik ini semua bisa menjadi orang tua. Mungkin atau tidak? Jawabannya saya mungkin. Jangan bilang nggak bisa. Tidak bilang, Bapak, Bu, saya mau disuruh kerja apa? Nanti ya. Mungkin yang punya ayam kampung setiap hari masih makan ayam. Yang punya ikan setiap hari masih makan ikan. Yang punya kambing setiap hari cari rumput buat makan kambing. Dan itu pasti rezekinya nanti dari proses. Nanti terus akan kasih waktu khusus untuk itu menjadi pengusaha. Kenapa? Karena darah sini adalah darah yang sangat potensial untuk berwirausaha. Dari mana? Nanti saya buktikan. Nanti kebetulan di bawah sudah berjalan menghasilkan gula kristal herbal. Jadi nanti herbalnya bisa pakai jahe. Ada tahu anak-anak? Tahu. Itu membuat anak-anak ini cerdas. Kalau nanti dibuatkan minuman dari anak. Ada yang kena penyakit gula? Ada. Nanti bikin herbal yang mengandung apa? Untuk penyakit gula salah satunya adalah kayu manis, kubis biji, tapi dibuat bisa begitu. Nanti kita ajarkan nanti ya, kita masih kita bantu mungkin Sabtu depan kita jalan di sini kita belajar menghasilkan produk. Nah, tanaman-tanaman yang untuk mengatasi masalah tadi yang menjadi potensi untuk berwirausaha, nanti yang belajar memelihara adalah putra putrinya. Jadi adik-adik, nanti kalau kita ibu-ibu atau bapak-bapak, jika pengen tanaman apa? Antanan dan begitu, yang menyiram tanaman siapa? Adik-adik. Dikasih diajarin, nanti rezekinya untuk semua. Ya. Kenapa saya yakin nanti? Kenapa? Modalnya nggak banyak. Yang penghasilan bulan. Kenapa? Nanti kalau pengen tahu boleh belajar di Banjarwangi di kelompok KWT-nya Ibu Rina kita. Tinggal belajar ya, silahkan belajar untuk pengen tahu. Beliau sudah berhasil menghasilkan produk olahannya. Ya. Jadi semua itu sebenarnya dari HP informasi. Kalau pengen tahu lebih dalam, boleh dicari. Bagaimana caranya? Nantilah disebut pentingnya belajar. Ya. Jadi adik-adik harus tahu belajar. Jangan kira nggak bisa. Jadi yang SD nanti belajarnya mau lewat. Rutin mengenal tanaman yang dibutuhkan untuk kesehatan. Tadi antara kayak apa? Beri sebanyak mungkin protein. Kalau nggak bisa, pasti bisa. Gimana caranya? Di mana di samping rumah yang penting dapat matahari. Itu kalau sama. Terus setiap hari harus disiram. Sama dengan kita manusia setiap hari pasti minum, setiap hari pasti makan. Itu sendiri. Jadi kuncinya untuk berhasil menjadi seorang berwirausahawan. Jangan terus seorang wirausahawan katanya harus punya uang banyak. Salah besar. Menjadi seorang pengusaha itu dimulai dari nilai keyakinan, kemudian proses dan belajar dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tapi kalau males, datangnya telat, segala terlambat, tidak akan berhasil. Udah pasti.
Yang dikasih adalah yakin proses. Begitu tadi tinggal angkat tangan, dapat. Ya, ngomong doang jeda selesai dapat 1 botol. Tuh, siapa? Yang lain kan diem. Alahin dulu kan, gitu ya. Ini juga begitu. Banyak lagi yang langsung dan nyebut namanya Sabira. Ya. Nah, langsung dapat depan. Itu bukti itu proses. Ya. Jadi ibu jangan takut untuk menjadi orang yang sukses bukan karena umur. Saya baru minggu yang lalu jalan-jalan ke Palembang. Di sana juga ngajarin berdiri perempuan untuk produksi jamur, jamur tiram. Di Palembang sana, naik pesawat gratis, nginepnya gratis, pulangnya kasih oleh-oleh. Misalnya di sana dari Palembang. Nah, ini yakinkan ya kepada ibu jangan merasa mohon maaf, saya pasal pendidikan. Nah, itu yang salah. Bukan kamu pendidikan yang ya, karena yang penting ada mau berusaha dan belajar. Belajar formal itulah namanya kuncinya buat adik-adik. Putra putri itu ajarkan buat belajar formal. Kalau nggak formal nanti sering lupa. Nah, ibu-ibu ini yang nggak formal sering lupa. Jadi nantinya kita buktikan ya. Karena yang dari kata persekian banyak itu ada kira-kira 3 atau 5 orang yang akan bakal jadi kita utara. Siap, nanti siapa tahu saya tahu sebenarnya orangnya siapa. Ya, tapi syaratnya yang satu tadi, yakin proses mau belajar. Yang terakhir minta keterangan orang tua. Minta bagaimana? Bukan hanya menengadahkan tangan, tapi pertama yang kita tulis bila kita ya. Yang kedua proses itu dibutuhkan. Tidak cukup pisau nggak tajam kalau diasah dengan baik pasti tajam. Sama dengan kita tadinya tidak bisa kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh diulang-ulang pasti bisa. Bukan karena kita harus kuliah dulu, karena sudah maaf jadi proses. Kalau adik-adik harus karena ilmu lebih lengkap lebih kalau nanti bisa ikut kuliah, bisa sekolah mulai SD, SMP, SMA, mahasiswa itu melalui pendidikan. Jadi yang ini, jangan bilang kan kok ini salah sekali. Kalau nggak ada duit ke kuliah, ada beasiswa KIP. Untuk bisa kuliah sekarang nabung. Siapa yang ngajarin nabung? Ibu-ibu semua. Ngajar gimana kita menjadi pejuang? Gitu. Wah, kita mereka bertani itu. Jangan berbuang-buang begitu. Kalau buat anak-anak dilatih berkarya, artinya bertani. Misalnya piara ayam, sepasang ayam, jadi yang anak ayam saja berapa sih? Paling 20.000. Yakin ini menjadi modal menjadi sarjana akan berbeda kalau memang mau. Tapi masalahnya yakin atau tidak? Kebanyakan tanda yakin. Coba nanti mungkin bisa buktikan ya. Hanya dalam kurun 1 tahun kalau ibu ini yakin segala sesuatu yang kita inginkan kita kerjakan, terus kita mintakan kepadanya menciptakan kita, insya Allah akan mencapai. Cara gimana? Proses. Jadi nah, sekarang siapa kita berubah? Siap. Jangan takut untuk mengatakan kita siap untuk bisa berubah. Ya, yakinkan dan mulailah sekarang niat itu dilaksanakan. Lillah kita jadi jangan minta dari siapapun. Sekali lagi, jangan minta uang ke panitia. Tak usah minta aja yang menciptakan diri dari Allah. Itu begitu. Nanti kita buktikan benar kan. Ya, tapi belajar proses. Gimana proses? Boleh nanti kalau ketemu saya, kalau memang lo kasih sini setiap minggu pun, ayo kita mulai. Terserah nanti panitia dari masyarakat silakan. Tapi sayangnya ini bahwa keberanian kita meyakini dan berproses itu akan mengubah perubahan kita masing-masing. Ya. Siapa yang tahu bisa memberikan tangan? Ayo. Siapa yang tahu tangan? Nanti ajarkan anak-anak ini
untuk peliharaan tanah dipolitik. Kalau pakai boleh di depan rumah yang penting disiram setiap hari. Jangan karena dimakan ayam, itu kan niat kita untuk ke depan. Biar anak-anak belajar. Kalau cuma banyak, kita bisa jualan olah antara menjadi herbal. Misalkan ya, ini apa menjadi tadi minuman herbal. Nanti saya ajarkan gimana cara membuatnya. Itu hanya waktu kira-kira 1 jam berhasil. Nah, berarti kan peluangnya coba. Ini kasih bocorannya. Kalau saya punya minuman harganya 1 cangkir minuman herbal itu bulan jahe gitu ya. Itu kan 5.000. Sudah berapa? Maksimal 2.500, 25.000. Jadi 1 gelas itu sudah untung 2.500. Kalau sehari bisa menjual 10 gelas berapa? 25.000. Kalau itu 100 gelas berapa? Kalau 100 gelas kali 2.500. 250.000 sehari. Kalau 1 bulan dikalikan 30. Nah, jadi 25.000 kali 30. Tinggal itu kalau ibu yakin dan ketemu jalan nyaman, mau saya ngasih kesempatan tuh, tidak ada kata-kata. Tapi maaf kadang-kadang kita selalu ragu. Yang bilang meragukan itu siapa yang membisikkan hati ibu itu yang bikin ragu? Siapa? Siapa bu? Iya, siapa yang membisikkan hati? Yang bikin ragu-ragu? Yang membisikkan. Yang coba bisa ragu siapa? Hah? Nah, tetangganya kan? Ya, jadi makhluk yang tidak pernah bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan dampaknya adalah makhluk yang namanya sehat. Jadi itu membuat kita ragu-ragu, kita tidak yakin. Jadi tolong mulai saat ini yakinkan dulu kita akan mendapatkan berkah. Tapi dengan cara kerja keras, mau belajar, tidak pernah menyerah, selalu bermimpi. Itu terus terakhir ya kita yang menciptakan kita kepada yang mencipta, jangan minta ke semua panitia tak usah atau termasuk tak usah. Kalau nanti kalau memodalin nggak boleh ya gitu ya. Bukan ini baru kan prospek itu bisa menjadi tempat jualan minuman yang disukai banyak orang Jakarta. Terutama nanti kita keluar sini ke jalan raya Galus itu kan. Siapa yang punya rumah di dalam raya? Nah, nggak ada. Tapi Galus itu kan berbisa. Ya. Pokoknya kita cari nanti saya ajarkan gimana mendapatkan tempat kerjasama. Kita jangan sewa. Terus yang punya tempat mengizinkan. Dan itu berarti ada hati nurani dari masyarakat yang ingin membagi apa? Ya, rezeki kita jangan begitu. Tapi yang penting mana produknya? Ya, karena itu kita hasilkan. Kalau pengen tahu sekali lagi, pengen bukti produk, ya, kalau dibantu boleh mampir di intraminat saya di Banjarwangi Kelompok Tani. Di sana udah produksi berapa kilo herbal kan. Tapi kalau mau praktek nanti dari sini nanti dikelola badan kita nyampe hari Sabtu nggak apa-apa. Tapi jangan dapat nanti waktunya habis. Kalau bisa 1 jam misalnya bisa nggak jam 1 untuk bisa menghasilkan atau jam 2 supaya waktunya cukup. Oke ya. Jadi kalau waktunya cukup insya Allah nanti belajarnya langsung dapat proses, kita jangan proses akhirnya bisa baru nanti dikerjakan masing-masing. Jadi mana semua berawal dari modalnya, nggak perlu bapak ibu keluarkan. Kalau saya harus tangan modal nggak bapak ibu. Modalnya cuma gula pasir 1 kilo, jahe 1 kilo, sedang 100 gram, gitu kan. Daun serai cuma 200 gram, cabai bawang 100 gram, bisa begitu. Itu semuanya bisa dibeli, ada di pasar. Tapi nanti kalau udah doa menjadi produk yang bisa laku dijual, awet,
Bayangkan saja, kalau jadi minuman harganya satu gelas pasarannya itu 5.000 paling murah. Modalnya cuma 2.500, berarti kalau kita bisa menjual sehari 10 gelas, saya masak cuma 10 gelas, ya bisa paling-paling nanti kalau di Cimanggu itu sampai 100 gelas sehari. Dari mulai jualan sore itu kalau mereka habis maghrib sampai jam 9 malam ini bisa menghasilkan 100 gelas. 100 gelas kali 2.500 gitu. Dan kita 25.000. Kalau 1 bulan kali 30 gitu. 7.500 juta. Gede. Tapi dari buktinya dulu, buktinya proses gitu ya. Kalau nggak ada bukti ya nggak bisa. Nanti kita buktikan, kita hitung semuanya insya Allah akan terjadi. Tapi sekali lagi niatkan, kerjakan sungguh-sungguh dan selalu ingat. Mintanya ada 2 cara. Kalau tengah malam, salah satu melalui sholat apa? Tahajud. Kalau yang pagi melalui sholat tadi disampaikan dari satu tahajud kan? Ya. Jadi sebenarnya nggak bisa bangun malam, pagi-pagi kerjakan. Nah, ini kalau diyakini dan diproses, insya Allah akan ketemu jawabannya. Jangan hati-hati tidak bisa. Tidak ada kata usia. Siapapun yakin ada kan harga 2.000 menjadi 10.000. Nah, itu caranya. Ya, nanti caranya kan. Ya, dari kecil menjadi jangan langsung yang betul-betul sama dengan tadi kamu pengen motor tapi nggak pernah punya SIM, nggak boleh kan? Nabrak gitu loh, pakai sepeda konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Juga foto bersama dengan ketua pelaksana dan ketua. PPK Ulangan 2023 IPA PGSD. So out the door and try to kiss, can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.